Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 25 Januari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengajar segala bangsa dengan pewartaan Santo Paulus Rasul-Mu. Semoga kami yang hari ini merayakan pertobatannya makin mendekati Engkau seturut teladannya dan menjadi saksi kebenaran-Mu bagi dunia. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudara gereja, paroki, lembaga-lembaga, seminari yang pesta nama Santo Paulus Rasul. Semoga semangat dan teladannya selalu memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Bagaimana perjalanan Saulus atau Paulus ini mengalami pertobatan? Di jalan menuju Damsyik, Saulus dihadang Yesus dengan cahaya yang membutakan dan merebahkannya ke tanah. Peristiwa ini membalik arah hidup Saulus dari pengejar Kristen menjadi pewarta ulung akan Kristus yang bangkit, sehingga ia menjadi Paulus. Dari penganiaya menjadi pewarta yang tak kenal lelah dan takut. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini bicara tentang pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itulah tugas perutusan bagi para murid, bagi kita semua. Gema pesan Yesus ini merasuk ke hati Santo Paulus. Dia pun lalu membuat penjelajahan di daerah Laut Tengah sampai ke Eropa. Dia digelari Rasul para bangsa. Paulus ditakdirkan untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa, dipanggil oleh Kristus sendiri dan mendirikan gereja-gereja di antara kaum kafir. Berjiwa rasul berarti ada kesediaan untuk memberi hati, pikiran, waktu, dan tenaga bagi Tuhan dan umat Allah.
Ambil bagian dalam tugas kerasulan, suatu wujud pembaharuan diri, dan menuntun yang lain mengimani dan menghidupi keselamatan itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita adalah murid-murid Kristus yang sama dipanggil seperti Santo Paulus untuk mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil dimanapun kita berada, lewat tutur kata kita, lewat sikap dan perbuatan kita, serta pekerjaan-pekerjaan yang kita geluti selama ini. Marilah kita menjadi pewarta-pewarta kabar baik itu di tengah-tengah keluarga kita, komunitas kita, dan dimanapun kita berada, agar kerajaan Allah, Allah yang hadir dan memberikan rahmat, kabar sukacita itu sungguh dirasakan oleh semua orang. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku sampai akhir zaman, aku sertamu. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.